Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami dari kelompok 1 ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ade Jamal Mirdad SE MSI selaku dosen pengampu dari mata kuliah pengelolaan aset negara. Pada kesempatan kali ini, kelompok 1 akan mempresentasikan atau memaparkan materi tentang pemusnahan dan penghapusan aset atau barang milik daerah. Next slide. Ya, bertemu kembali lagi dengan anggota kelompok 1, yaitu saya sendiri, Mutiara Putri, lalu ada teman saya, Eka Oktavia, Farid Attar, Makfira Syarifaneng Tias, dan juga Tasya Aulia Putri. Secara garis besar, kelompok kami akan membahas tentang pemusnahan, penghapusan, keterkaitan pemusnahan dan penghapusan terhadap aktivitas dan teori ekonomi, dan juga nanti ada studi kasus. Next slide. Oke, jadi pembahasan yang pertama itu ada pemusnahan aset atau barang milik daerah. Pengertian dan konsep dari pemusnahan itu sendiri, latar belakangnya adalah kegiatan pemusnahan ini ada karena belum ada prosedur resmi yang mengatur mengenai tata cara pemusnahan BMD yang tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan atau dipindah tangankan. Akibatnya BMD tersebut hanya disimpan di gudang pengguna saja tanpa ada mekanisme lebih lanjut. Nah, kemudian dilakukanlah pemusnahan barang milik daerah ini yang merupakan tindakan memusnahkan fisik dan atau kegunaan barang milik daerah. Dengan adanya proses pemusnahan, menjadikan pemusnahan dan pemindah tanganan kegiatan sebelum proses penghapusan BMD. Next. Kemudian dengan adanya pemusnahan barang milik daerah ini tentunya menambah kewenangan atau tanggung jawab dari pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah, di mana dalam pemusnahan barang milik daerah ini ada 3 kewenangannya. Yang pertama itu menyetujui usul pemusnahan BMD sesuai batas kewenangan, yang kedua mengatur pelaksanaan pemusnahan BMD, dan yang ketiga mengajukan usul pemusnahan BMD dan melaksanakan pemusnahan setelah mendapat persetujuan. Nah, pelaksana dari tanggung jawab pemusnahan ini bisa jadi dari pengurus pemerintahan daerah tersebut, tapi bisa juga untuk swasta, jadi sifatnya terbuka. Next. Kemudian ada tata cara pemusnahan barang milik daerah. Pemusnahan ini dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan, atau cara lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Sebelumnya, pengguna barang mengajukan usul permohonan penghapusan untuk pemusnahan yang sekurang-kurangnya memuat pertimbangan dan alasan penghapusan. Terus penghapusan atau pemusnahan BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan dan dimusnahkan. Terus ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM, fotokopi bukti kepemilikan, fotokopi keputusan penetapan status penggunaan, kartu identitas barang, dan foto barang yang akan dimusnahkan dan dihapuskan. Yang selanjutnya itu ada penghapusan aset atau BMD. Next. Yang selanjutnya konsep penghapusan. Nah, konsep penghapusan itu adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelolaan barang dan penggunaan barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam kekuasaan. Menurut pasal 1 angka 23 PP nomor 27 tahun 2014. Nah, konsep penghapusan barang milik daerah sendiri itu merujuk pada kebijakan atau prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah atau entitas otoritas lokal untuk menghapus atau menghilangkan status kepemilikan atas barang yang merupakan aset daerah atau pemerintahan daerah. Penghapusan BMD ini bertujuan untuk mencapai optimalisasi pengelolaan aset, penyesuaian kebijakan,
pengurangan resiko, penghematan biaya. Next. Nah, dasar penghapusan barang milik daerah ini yang pertama itu penghapusan dari daftar barang pengguna. Jika BMD sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang, diserahkan kepada pengelola barang. Terus yang selanjutnya itu ada pengalihan status pengguna BMD selain tanah atau bangunan kepada pengguna barang lain. Terus yang selanjutnya pemindahan atas BMD selain tanah dan atau bangunan kepada pihak lain. Penghapusan dari daftar barang daerah atau BMD ini dilakukan karena BMD tersebut sudah beralih kepemilikannya. Terjadi pemusnahan atau karena sebab lain seperti karena kehilangan, kecurian, terbakar, susut, menguap atau mencair. Beralihnya kepemilikan BMD ini karena telah terjadi pemindahan atau dalam rangka menjalankan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya. Next. Ya, materi selanjutnya itu adalah wewenang dan kewajiban penghapusan barang milik daerah. Jadi aset yang berupa barang nggak bergerak kayak misalkan tanah ataupun bangunan itu dilakukan penghapusan dengan keputusan dari kepala daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD. Nah, selain tanah dan atau bangunan itu yang nilainya 5 miliar itu dilakukan penghapusannya oleh pengelola setelah mendapat persetujuan juga dari kepala daerah. Sementara itu kewajibannya jadi barang apa sih aset atau barang milik daerah yang rusak, hilang, mati, atau misalkan susut, berlebih atau tidak efisien lagi itu diwajibkan dilaporkan kepada kepala daerah melalui pengelola. Nah, laporan tersebut itu harus nyebutin nama, jumlah barang, lokasi, nomor kode barang, nilai barang, dan lain-lain yang diperlukan. Next slide. Nah, selanjutnya ini mengenai proses penghapusan aset BMD. Jadi di awal Bupati itu akan membentuk panitia penghapusan BMD yang terdiri atas unsur penjabat teknis terkait. Nah, panitia ini nanti bertugas untuk meneliti barang yang rusak, dokumennya, administrasinya, dan lain-lainnya yang dipandang perlu itu untuk permohonan penghapusan untuk membantu pengelola barang. Nah, hasilnya itu nanti akan dituangkan dalam bentuk berita acara dengan melampirkan data kerusakan, laporan hilang dari kepolisian, surat keterangan sebab kematian, dan lain-lain yang kemudian akan diajukan permohonan oleh pengelola barang kepada kepala daerah. Nah, apabila disetujui, kepala daerah itu akan menetapkan surat persetujuan penghapusan dalam bentuk keputusan kepala daerah dengan melampirkan daftar barang-barang yang akan dihapus. Kalau misalkan nggak disetujui, nanti akan diberitahukan kepada pengelola barang disertai dengan alasan kenapa nggak disetujui. Selanjutnya, pengelola itu akan menetapkan surat persetujuan penghapusan dengan melampirkan daftar barang-barang yang akan dihapus sesuai batas kewenangannya apabila disetujui gitu. Nah, selain itu nanti ditetapkan cara penjualan dengan cara lelang namun melalui kantor lelang negara atau lelang terbatas dan atau disumbangkan, dihibahkan ataupun dimusnahkan. Apabila lelangnya itu dilakukan terbatas, akan dibentuk nih panitia pelelangan oleh kepala daerah untuk melakukan penjualan atau pelelangan terhadap barang yang telah dihapuskan dari daftar inventaris BMD. Oke, next slide. Nah, selanjutnya ini ada pelaksanaan penghapusan BMD. Jadi, penghapusan BMD itu secara umum dilakukan dalam hal kalau misalkan barang-barangnya itu pertama udah nggak berada dalam penguasaan pengguna barang atau mutasi, kedua udah tidak berada pada daftar barang daerah, ketiga sudah mendapatkan persetujuan, keempat penghapusan karena melaksanakan ketentuan undang-undang, kelima penghapusan karena pemusnahan, dan yang terakhir penghapusan karena sebab-sebab lain. Kayak misalkan yang tadi kecurian, rusak, terbakar, dan lain-lain.
Nah, penghapusan barang daerah dengan tindak lanjut pemusnahan itu dilakukan apabila barangnya itu nggak dapat digunakan, dimanfaatkan, dan dipindah tangankan, atau alasan lain sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, kalau misalkan secara khusus, penghapusan eh, penghapusan bangunan milik daerah itu harus segera dibangun kembali atau direhabilitasi total dan bersifat mendesak dan berbahaya bagi keselamatan jiwa. Alasan yang diberikan untuk pembongkaran bangunan adalah karena rusak berat atau terkena planologi, misalkan lebaran jalan. Nah, itu tuh harus dibangun kembali gitu. Kalau misalkan dilakukan penghapusan terhadap bangunan yang membahayakan nyawa. Next slide. Next slide kita akan membahas tentang keterkaitan antara pemusnahan dan juga penghapusan barang milik daerah terhadap aktivitas dan juga teori ekonomi. Mungkin sekarang kita bahas tentang yang aktivitas ekonomi dulu ya. Jadi adanya pemusnahan dan penghapusan aset barang milik daerah ini dapat mempengaruhi anggaran publik. Kenapa? Karena kan kalau eh, misalnya sebagai contohnya ketika aset yang sudah menua, rusak atau nggak efisien, maka perlu dilakukan pemusnahan dan penghapusan ya kan supaya nantinya alokasi dananya bisa efektif gitu. Yang kedua, memiliki peluang bisnis dan investasi baru. Jadi ketika ada pemusnahan dan penghapusan aset barang milik daerah, misalnya pada sektor tertentu dihapus dan diganti dengan lain, makanya akan menciptakan peluang bisnis dan juga investasi baru yang akan masuk ke dalam proyek baru yang akan dibuat untuk menggantikan barang milik daerah yang telah usang gitu. Kemudian yang ketiga, menstimulasi konsumsi dan juga permintaan terhadap BMD yang telah usang. Contohnya kalau misalnya apabila pemerintah memutuskan untuk mengganti atau memperbarui misalnya armada kendaraan yang sudah tua milik pemerintah daerah. Nah, ini nanti mereka akan menciptakan permintaan baru bagi industri otomotif otomotif lokal ataupun dapat mendorong penjualan kendaraan baru gitu. Jadi berpengaruh terhadap konsumsi dan teori ekonomi seperti kita eh, apa prinsipnya itu scarcity ya atau kelangkaan di mana dengan adanya pemusnahan atau penghapusan barang milik daerah ini maka akan membantu pengalokasikan sumber daya yang lebih efektif dan juga penyesuaian prioritas biar yang barang langka itu dapat ditangani dengan baik dengan pemusnahan dan juga penghapusan ini. Kemudian yang kedua itu dalam ekonomi publik itu dijelaskan bahwa dan kesejahteraan ekonomi yang optimal. Jadi dengan memusnahkan atau menghapus aset yang gak efisien atau yang gak memberikan manfaat kepada kegiatan ekonomi, maka itu akan mencapai alokasi sumber daya yang efisien dan juga nanti kesejahteraan ekonominya bakalan optimal. Yang terakhir kaitannya adalah dengan dampak fiskal yang bakalan diberikan dengan adanya pemusnahan dan juga penghapusan aset barang milik daerah. Contohnya apabila aset yang dimusnahkan atau dihapuskan itu kayak sewa atau dividen, nanti pemerintah dapat kehilangan sumber pendapatan tersebut gitu. Jadi sangat berpengaruh dan terhadap dampak fiskal gitu. Next. Untuk materi selanjutnya ada studi kasus. Nah, jadi ada nih studi kasus dari pemusnahan barang milik daerah. Nah, jadi barang inventaris Sekda Kabupaten Gayo luwes dimusnahkan. Nah, jadi Gayo luwes Andalas pemerintah daerah Kabupaten Gayo luwes melakukan pemusnahan barang inventaris sekretariat daerah pada pada hari Jumat
tanggal 13 Februari di kantor Bupati setempat. Pemusnahan itu dilakukan setelah ada keputusan Bupati Gayo Luas Haji Ibnu Hasim pada saat itu terkait penghapusan barang yang mengalami rusak berat. Barang-barang yang dimusnahkan itu adalah kursi, meja, komputer, lemari, tempat tidur, dan beberapa jenis barang lainnya dengan total pembelian harga baru di kisaran harga 314 juta rupiah. Sedangkan sisa kursi dan meja yang masih memiliki nilai jual masih dijual kepada tukang butut dengan harga 500 juta rupiah. Nah, untuk materi selanjutnya ada penghapusan barang milik daerah. Nah, jadi Bupati Tangerang itu mengusulkan penghapusan aset barang milik daerahnya. Jadi rencana penghapusan barang milik daerah yang diajukan itu berupa bangunan atau konstruksi jalan dan saluran air akibat terkena pengembangan perumahan dari KSO Sumarekon yang terdiri dari 3 lokasi. Yang pertama di lokasi pertama itu ada di Kelurahan Medang, yaitu dengan nama ruas Jalan Medang, Jalan Medang sampai Carang Pulang dengan Kelurahan Medang Kecamatan Pagedangan, dengan luas konstruksi jalan 645 meter persegi dengan jenis konstruksi hot mix dan bangunan pelengkap jembatan, kondisi jalan 80% dengan nilai konstruksi sebesar 629.246.000 rupiah. Nah, sementara di lokasi kedua di Kelurahan Medang yaitu dengan nama ruas jalan Kampung Medang RT 1, RT 2, RT dan RT 5. Kelurahan Medang dengan luas konstruksi jalan sebesar 1.275 meter persegi. Nah, bangunan pelengkap jalan berupa gorong-gorong kotak. Nah, jenis konstruksi popping block dengan kondisi jalan 80% dan nilai konstruksi 469.380.000 rupiah. Nah, di lokasi ketiga yaitu di Desa Cijantra dengan nama ruas jalan Carang Pulang Kampung Baru RT 2 dan RT 4 dan Kampus Cilandak RT 1 dan 2. Desa Cijantra, Kecamatan Pagedangan, luas konstruksi jalan 1.290 meter persegi dengan bangunan pelengkap jalan berupa jembatan, sedangkan jenis konstruksi penetrasi dan perkerasan dengan kondisi jalan 40% dengan nilai konstruksi 441.114.000 rupiah. Baik, berikut ini adalah sumber-sumber yang kami gunakan untuk menyusun makalah ini. Baik, sekian dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.